wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nashkuru ta'ala ala ni'amihi wa nashkuruhu an yajma'ana fi hadzal makani nastami'al kalimat thayyibah. Ismi Rizka wa ana qara'ilatul jalasati fi hadzal barnamaj. Wa sataqumu bi qira'atil ayatil qur'aniyya al-musyafira wa sayra wa amma ilqa'u kalimat tataqaddimu al-Aisyah. Al-an nastami'u ayatil qur'aniyya taqra'uha al-musyafira wa sayra 'alaiha wa tatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ir. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru al-musyafira wa sayra ala kiratihima wa nashkuru wal an ilqa'u kalimat sataqaddimu al-Aisyah 'alaiha fatanafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat berkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya Ai di sini, Ai akan menyampaikan kultum yang berjudul nama kitab-kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala beserta nabi penerimanya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan 4 kitab kepada para nabi dan rasulnya. Adapun 4 kitab tersebut sebagai berikut. 1. Kitab Taurat. Sekitar 3200 tahun yang lalu atau pada abad ke-12, kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Gurun Sinai, Mesir. Saat menerima wahyu Allah tersebut, Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah sehingga beliau mendapatkan gelar kalimullah yang artinya orang yang berbicara dengan Allah. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat atau undang-undang. Kitab Taurat ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kitab yang diturunkan khusus bagi umat Nabi Musa alaihissalam saja, yaitu kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Isi pokok yang terkandung di dalam kitab Taurat adalah 10 firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A. Keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. B. Larangan menyembah patung atau berhala.
C. Perintah menyebut nama Allah dengan hormat. D. Perintah memuliakan hari ketujuh, yaitu hari Sabat atau Sabtu. E. Perintah menghormati orang tua. F. Larangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan berdusta. J. Larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab kedua yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Berbeda dengan Taurat, kitab Zabur berisi kumpulan doa-doa, zikir, nasihat, dan nikmat-nikmah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani. Kitab Injil berisi keterangan atau pembenaran terhadap ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Adapun isi pokok kandungan dari kitab Injil sebagai berikut. A. Perintah untuk mengesahkan Allah atau bertauhid. B. Membenarkan keberadaban kitab Taurat. C. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat. D. Menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di dalam Injil disebutkan dengan nama Ahmad. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang berisi 114 surah dan 6.236 ayat. Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan untuk semua umat manusia dan jin di seluruh alam semesta. Secara garis besar, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Akidah, yakni meyakini adalah adanya satu Tuhan yaitu Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. B. Akhlak, adalah ajaran kepada umat Nabi Muhammad agar kelak berakhlak mulia. C. Ibadah ritual dan ibadah mu'alamah atau gairu mahdah. D. Hukum-hukum. E. Janji dan ancaman. F. Takhrik atau sejarah, bisa umat yang hidup di masa lampau. Segini aja lakukan dari Ai. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru Abu Aisyah ala kalimatil mufidah wa nashkurukunna ala husnil istima' wal insat. Jazakumullahu khairan. As-su'alu bil mulki al mustami'a. Fattafaddal. Ke arah sebutkan 4 kitab yang Allah wahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kak Bilqis, pada abad keberapa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam? Nah, ketika bernamas bidu angka pada majelis.